warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian teks biografi adalah teks biografi pada dasarnya merupakan sebuah teks yang ditujukan untuk menceritakan kisah seseorang. Biasanya orang yang berpengaruh atau berfenomena di tengah masyarakat. Teks biografi ditunjukkan untuk mengedukasi masyarakat terkait sebagai sisi dari sebuah tokoh. Sisi itu tidak selalu tentang sisi baik atau buruk yang sudah familiar di tengah masyarakat. Terus ada juga ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi: 1. Membuat fakta. Membuat fakta itu menggambarkan kenyataan dari tokoh tersebut, tetapi ciri-ciri teks biografi: 1. Memuat fakta. Ia menggambarkan kenyataan dari tokoh tersebut, tetapi disampaikan secara naratif. Jadi apapun yang tertulis di dalam sebuah teks biografi haruslah berdasarkan fakta yang ada. 2. Struktur jelas. Struktur dalam sebuah teks biografi haruslah jelas, jangan membingungkan pembaca. Sebuah teks fisik memiliki kebebasan, ia bisa mengeluarkan alur maju mundur atau campuran. 3. Itu ada bahasa yang lugas. Teks biografi harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, serta tidak terlalu banyak menggunakan ungkapan atau majemuk. Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama itu orientasi. Orientasi merupakan pengenalan dari suatu tokoh. Terus 2 itu peristiwa dan masalah, bagian isi. Ini adalah sebuah bagian yang peristiwa dan masalah. Ini adalah sebuah bagian yang lebih dalam mengenai kehidupan sebuah tokoh. Bagian isi biasanya dimulai dari masa kecil seorang tokoh dan perkembangan hingga dewasa. Terus yang ketiga itu ada prioritasi, merupakan bagian penutup dari sebuah teks biografi yang kesimpulan terkait suatu tokoh. Namun meskipun memberikan kesimpulan, tetap saja orientasi itu harus bersifat netral. Terus unsur kebahasaan itu ada 3. Yang pertama itu kata hubung, kata yang merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung atau satu kata dengan kata yang lain. 2 itu rujukan kata. Rujukan kata merupakan kata yang merujuk pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada penanda waktu, tempat, dan acara. Penanda tempat adalah struktur bahasa yang menunjukkan tempat, contohnya seperti di, dalam, dan sebagainya. Terus kaidah kebahasaan teks biografi: kata ganti orang ketiga. Lakor ya kan? Ya, orang ketiga. Ini ada kaidah kebahasaan teks biografi. Ada 2, yaitu 1 kata ganti orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga merupakan sudut pandang yang senantiasa digunakan dalam penulisan sebuah biografi. Biografi ditulis oleh orang lain, maka wajib menggunakan kata ganti orang ketiga, baik dalam bentuk dia ataupun mereka. Tentu tergantung dari beberapa orang yang dituliskan dalam biografi. Yang kedua itu ada bahasa yang konsisten. Kebanyakan teks biografi tertulis dengan bahasa baku. Namun tidak ada salahnya menulis biografi dengan bahasa yang tidak baku, alias bahasa
bahasa Slang. Tentu ini tergantung dari tokoh yang diulas sebagai media tempat teknik biografi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.